Fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Quran, simak, dengarkan. Monggo Ustadz Yanto, beliau bacakan, kita ikuti ayat per ayat Ustadz ya. Barakallahu fikum. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa. Wan-nazi'ati gharqa. Wan-nashitati nashta. Wan-nashitati nashta. Was-sabihati sabha. Was-sabihati sabha. Fas-sabiqati sabqa. Fas-sabiqati sabqa. Fal-mudabbirati amra. Fal-mudabbirati amra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia dan tercinta, rahimakumullah wa a'azzakum wa waffaqakum lima yuhibbuhu wa yardah. Pagi hari setelah sholat subuh berjamaah yang sejuk, semeriwing, lagi syahdu ini, kembali kita dipertemukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bersama-sama kita menyelami seraya mendulang faidah dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui penjelasan para ulama mengenai tafsir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Semoga upaya sederhana kita ini membuahkan hasil berupa keriduan Allah Tabaraka wa Ta'ala, limpahan rahmat, curahan nikmat, dan tambahan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat artinya ilmu yang dipraktekkan oleh si pemiliknya dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sebagai koleksi banyak dari ilmu yang didapat, tapi nol, kosong dari praktek sehari-harinya. Ini bisa menjadi ilmu yang membahayakan si pemilik. Kita tentu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari golongan orang-orang yang hanya semangat mendapatkan ilmu tetapi tidak semangat untuk mempraktekkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia, barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan surat yang berikutnya, surat kedua dalam kategori juz amma setelah kita merampungkan surat An-Naba, yaitu surat An-Nazi'at. Pada pertemuan lalu secara umum telah kita ketahui biodata, informasi yang kita bisa dapatkan tentang surat An-Nazi'at. Nama, keutamaan, tema-tema besar, hubungan
surat An-Nazi'at dengan An-Naba dan seterusnya. Hari ini insya Allah kita coba akan berjalan setapak demi setapak sambil menatap, menyimak apa informasi yang kita dapatkan kembali dari ayat per ayat di dalam surat An-Nazi'at ini. Seperti biasa tentunya kita tidak akan langsung rampungkan satu surat An-Nazi'at. Lebih baik sedikit demi sedikit namun menancap dalam hati kemudian bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari daripada langsung banyak tapi setelah itu wassalam, lupa semua. Seperti kita melewati surat An-Naba beberapa ayat sampai selesai. Kali ini kita akan ambil 5 ayat pertama. Berarti ayat 1 sampai 5. Saya berharap Ustadz Yanto berkenan untuk memandu kita. Setuju ya jemaah? Biar kita juga mendapatkan pahala. Ingat, besar sekali pahala membaca Al-Quran. 1 huruf dihitung berapa pahala? 10. Ini 5 ayat, berapa huruf? Yang penting ikhlas. Karena innamal a'malu binniyat. Dan ingat, ketika dibacakan firman Allah, maka kita menyimak diam, tidak ada yang berbicara. Kalau manusia saja yang dihormati, apalagi ditakuti, kalau ada yang bicara diam, bahkan kalau bisa jantung ini diberhentikan dulu sejenak, apalagi ini pencipta kita. Kalau kita sakit kita minta kesembuhan, kalau kita minta rizki mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih layak kita hormati. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, simak, dengarkan. Monggo Ustadz Yanto beliau bacakan, kita ikuti ayat per ayat Ustadz ya. Barakallahu fikum. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nazi'ati gharqa. Wan nashitati nashta. والناشطات نشطا والسابحات سبحا. والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. فالمدبرات أمرا. Jazakumullah khairan, khususnya pada Ustadz Yanto. Semoga bacaan ini bisa menambah keberkahan hidup kita dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Baik jamaah, pasang mata, pasang telinga, pasang hati, kita fokuskan untuk sama-sama menyelami firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Apa yang bisa kita dapat dari ulasan penulis? Qala al-muallifu hafizahullahu taala. Kata penulis di sini, hadhihi umurun khamsatun. Ini dia 5 perkara. Maksudnya malaikat aqsamallahu biha. Allah bersumpah dengan malaikat berupa sifat-sifat mereka. Walillahi subhanahu wa ta'ala lahu an yuqsima bima sya'a min makhluqatihi. Hak bagi Allah, tidak ada yang menggugat, bebas bagi Allah berbuat apa saja tanpa ada yang mencegah, sebab Allah fa'alul lima yurid. Allah berkehendak sesuai apa yang Dia inginkan. Kehendak dan perbuatan Allah tidak ada yang membatasi dan tidak dibatasi. Kehendak keinginan manusia terbatas, bebas tapi memiliki batas.
dan di bawah kehendak serta izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Apa yang dikehendaki manusia tidak mungkin terjadi kecuali Allah berkehendak manusia itu berbuat ini dan itu. Kembali lagi, hak Allah untuk bersumpah dengan objek apa saja yang dijadikan oleh Allah sebagai sumpah, baik itu makhluk atau dirinya sendiri. Sedangkan selain Allah, makhluknya diantaranya adalah kita manusia, ketika bersumpah hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan sifat Allah. Selain itu tidak diperkenankan. Dikunci rapat-rapat, satu pun tidak diperkenankan hamba-hamba Allah untuk bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami jamaah sekalian dari sini. Kemudian langsung penulis di sini mulai wan nazi'ati gharqa, ay al malaikatu allati tanzi'u arwahal kuffari naz'an syadidan. Artinya malaikat-malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir dengan cabutan yang sangat keras. Ini an-nazi'at. Jadi kalau ada kata-kata an-nazi'at menunjukkan karakter malaikat yang mencabut nyawa orang kafir dengan lembut apa keras? Keras. Dengan lembut atau dengan paksaan? Paksaan. Setiap kata-kata an-nazi'at berarti menunjukkan sesuatu yang keras dan penuh dengan paksaan. Proses tercabutnya nyawa orang-orang kafir. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Wa tajdzibuha jadban alima. Dan para malaikat ini menarik roh orang-orang kafir dengan tarikan yang sangat-sangat menyakitkan. Belum lagi proses sakarat, karena proses kematian itu didahului dengan sakarat, rasa perih, rasa sedih, dan juga rasa sakit yang begitu nyata di dalam tubuh ini. Di samping ada tambahan mungkin penyakit yang bersarang dalam tubuh kita. Nabi SAW minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma yassir li fis sakarat. Ya Allah, mudahkan aku dalam sakarat. Setiap kematian itu ada sakaratnya, rasa sakit, semuanya. Tapi perbedaan orang-orang kafir dengan orang-orang beriman sangatlah jauh. Orang kafir, lihatlah di sini Allah gambarkan dan Allah sifati salah satu makhluknya dalam kalangan malaikat, wan nazi'ati gharqa. Malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir dengan cabutan yang keras dan cabutan serta tarikan yang menyakitkan sekujur tubuh. Kama jaa mausufan fi haditsil Bara ibn Azib radhiyallahu an. Sebagaimana digambarkan proses kematian dua golongan manusia, yang mukmin dan yang kafir, dalam hadis sahabat Al-Bara bin Azib, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Hadis cukup panjang. Di situ Nabi SAW jelaskan proses kematian dua jenis golongan manusia ini. Salah satu potongannya sesuai dengan ayat pertama, kata penulis, kama yuntaza'us safudu minas sufil mabluli. Nyawa orang kafir ketika dicabut oleh malaikat wan nazi'at ini sebagaimana tusuk sate atau besi yang disiapkan sebagai alat panggang daging yang menempel di bulu wol yang basah, ditarik dengan paksa, pastilah akan bercerai-berai, berantakan. Itu keadaan nyawa orang-orang kafir. Fa inna ruhal kafiri indal qabdi. Sesungguhnya roh orang kafir saat dicabut oleh malaikat, tatafarraqu fi anha'i jasadi. Ruhnya akan bercerai-berai,
ruhnya akan hancur, ruhnya akan berantakan di sekujur tubuhnya. Waliyadzubillah. Fa idza naza'at hal malaikatu, apabila malaikat mencabut nyawa orang kafir tersebut, waqalat, malaikat tersebut kemudian mengatakan kepada ruh yang jahat ini, yang kafir ini, akhriju anfusakum, keluarkanlah nyawamu. Al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairil haqq. Hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang hina lantaran ucapan kamu atas nama Allah tanpa satupun bukti yang benar. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kalian sombong, gak mau berfirman kepada Allah, juga tidak mau beriman kepada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya ada balasan jamaah sekalian. Dan balasan Allah subhanahu wa ta'ala pastilah adil. Beda balasan manusia kepada sesama manusia. Pembalasan manusia kepada orang lain, apalagi kejahatan yang dilakukan oleh orang lain kepada dirinya, saat dia mampu untuk membalas, belum tentu orang itu bisa membalas setimpal terhadap kejahatan orang lain terhadap dirinya. Betul nggak jamaah? Apakah ada garansi atau ada jaminan di dunia ini ada orang yang mampu bisa membalas dengan setimpal tanpa ada sedikit pun unsur lebih dari kejahatan yang dilakukan orang tersebut terhadap dirinya? Tidak ada yang bisa menjamin. Barangkali saat dia bisa membalas, ada satu perasaan emosi yang memuncak, akhirnya melebihi kadar dari kejahatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan ini sangat memungkinkan, sebab manusia tidak mengetahui alat ukur yang pasti untuk bisa membalas yang setimpal dari sebuah kejahatan. Tadi dibacakan oleh Imam, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah zat yang maha bijaksana, maha adil, hakim yang tidak ada lagi kecurangan, yang tidak mungkin bisa disuap. Ketika Allah membalas seorang hamba terhadap kejahatannya, sudah pasti jauh dari kezaliman, sudah pasti adil dan setimpal. Sekalipun Allah melipat gandakan azabnya, pelipatan ganda itu adalah hakikat keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kezaliman Allah. Mustahil bagi Allah berbuat zalim. Sebab Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui lisannya dalam hadis qudsi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Kata Allah tabaraka wa ta'ala dalam hadis qudsi ini, ya wahai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan kezaliman di antara kalian, jangan kalian saling menzalimi. Sampai Allah haramkan kezaliman atas dirinya, berarti tidak ada keraguan dalam hati kita bahwa Allah tidak mungkin tidak mengadili, tidak memberikan balasan setimpal dan seadil-adilnya terhadap nuansa kejahatan yang menyelimuti dan fenomena yang ada di dunia ini. Pasti ada keadilan. Meskipun seringkali kita mendapatkan seolah-olah keadilan itu sering disunat, sering dikebiri, tidak ada keadilan di sana, susahnya mendapatkan keadilan di sini. Kita hidup di dunia jamaah sekalian. Memang seperti ini fenomena dunia. Selama masih ada dunia, di situ akan ada penderitaan, akan ada kezaliman, akan ada ujian, akan ada cobaan. Selama ada dunia, akan ada terus isak tangis. Itulah fakta terhadap dunia. Tetapi kita tidak bisa kemudian mundur atau mengangkat kedua tangan, cukup ya Allah, saya sudah tidak sanggup lagi di dunia. Tidak. Kita ditempa oleh Allah subhanahu wa ta'ala supaya mendapatkan tiket
agar bisa menghantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga itu mahal jamaah sekalian. Sesuatu yang mahal pengorbanannya pun harus besar, betul nggak? Kalau orang mau nonton sepak bola langsung dan bisa lihat wajahnya si pemain langsung, berarti kan dia harus menempati posisi yang paling strategis di stadion tersebut. Tempat itu tidak mungkin gratis. Dia harus merogoh kocek dalam-dalam, dia harus rela menggelontorkan sekian rupiah bahkan jutaan untuk mendapatkan posisi supaya bisa langsung melihat pemainnya dan wajah pemainnya. Kalau boleh kita ibaratkan seperti itu. Begitu juga surga. Sapu tangan penduduk surga itu lebih baik daripada seluruh dunia ini berupa isinya. Sapu tangan penduduk surga jamaah sekalian. Allahu Akbar. Mari kita berusaha, semangat jamaah sekalian. Meskipun kita sadar seringkali kita lemah, lesu, letih, manusia, wajar. Tapi terus kita dorong, kita kobarkan bara api semangat dalam dada ini supaya senantiasa bersinar, jangan sampai redup. Karena kunci kesuksesan adalah iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Tadi dibacakan juga oleh imam kita. Thumma rodadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Ini yang menghantarkan kepada keselamatan dunia lebih-lebih akhirat. Kembali lagi, keadaan orang-orang kafir ketika di dunia mengingkari Allah, tidak beriman kepada Allah, menghujat Allah, mempermainkan agama Allah, mempermainkan Rasul Allah Muhammad bin Abdillah al-Hashimi al-Qurasi sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya saat dia akan menghembuskan nafas terakhir, ini baru awal permulaan Allah berikan kondisi supaya kita tahu dalam surat Al-An'am ayat 93, akhriju anfusakum. Malaikat yang mencabut nyawa orang kafir ini, keluarkan ruh kalian. Al-yauma tujzauna adzabal hun. Hari ini kamu akan mendapatkan siksaan yang menghinakan dirimu. Nauzubillah min dzalik. Tatafarraqu ruhuhu fi jasadi. Akan berantakan roh orang kafir di sekujur badannya. Fayanzi'uha al-malaku naz'an syadida. Kemudian malaikat pencabut nyawa itu akan menarik dengan sangat keras. Ini ayat pertama. Yang kedua, wan nasyitati nashta. Al-malaikatu hinama tasullu arwahal mu'minin sallan rafiqa. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beriman. Ketika dicabut nyawanya seperti kondisi yang Allah gambarkan pada ayat kedua surat An-Nazi'at. Wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut roh orang-orang beriman, sallan rafiqa, dengan cabutan yang sangat lembut. Keadaan orang-orang beriman. Kama jaa mausufan fi haditsil Bara ibni Azib radhiyallahu ta'ala an. Sebagaimana hadis Al-Bara juga tentang kondisi orang beriman kalau mau meninggal dunia, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fatakhruju. Kemudian roh itu keluar ketika dicabut oleh malaikat pencabut nyawa, tasilu kama tasilul qatratu min fisiqa. Keluarnya roh orang beriman dari jasadnya seperti air yang bercucuran dari mulut kantong. Pelan. Wasallul qatra minasiqa arfaqu mayakun. Keluarnya air dari mulut teko misalnya, atau dari mulut kantong. Kata penulis di sini, fenomena yang sangat lembut untuk dilihat. La sauta, tidak ada suara, wala alama, dan tidak ada rasa sakit. Fa'aqsamallahu bil malaikati hina ma tasullu arwahal mu'minin
min abdanihim. Di ayat kedua ini Allah bersumpah terhadap hambanya dari kalangan malaikat yang mencabut nyawa roh orang-orang beriman dari tubuh mereka dengan cara yang lembut. Malaikat menghormati karena keimanan mereka. Tak peduli apakah orang kaya atau orang miskin, berwajah tampan, cantik atau tidak. Yang penting orang ini beriman, malaikat akan mengistimewakan hamba Allah yang beriman ini. Karena dengan keimanannya dia mendapatkan segala macam pujian, segala macam perlakuan yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Kunci kesuksesan dalam Islam bukanlah semata-mata kekayaan, bukan didasarkan pada kasta dan strata dunia, tapi berdasarkan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian orang yang paling bertakwa. Bilal bin Rabah, jamaah sekalian, radhiyallahu taala anhu, mantan budak dari Afrika, hitam legam. Kalau boleh mungkin kita bayangkan yang putih itu cuma kelopak mata sama giginya kalau tersenyum. Tetapi ternyata suara sendalnya saja sudah terdengar oleh Rasulullah SAW ada di surga. Sendalnya Bilal sudah terdengar di surga. Sendalnya kita di mana jamaah? Nah, di luar situ. Ada jaminan kita masuk surga dalam artian langsung auto masuk surga? Tidak ada jaminan, tidak ada garansi, tidak ada wahyu. Karena wahyu sudah terputus dengan kematian dan wafatnya Rasulullah SAW. Ini ayat yang kedua. Kemudian yang ketiga, wasabihati sabha. Apa kata penulis? Al malaikatu hinama ta'ruju fi ajwazil fadai su'udan wa hubutan. Malaikat-malaikat yang naik dan turun, naik ke angkasa, ke langit, dan juga turun ke bumi bi amrillahi azza wa jalla, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayat ketiga, Allah bersumpah terhadap fenomena hamba-hambanya dari kalangan malaikat yang melakukan tugas dari Allah, naik turun, naik ke langit, kemudian turun ke bumi dengan segenap perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa innal malaikata kama akhbarallah. Sesungguhnya para malaikat di ayat ketiga ini sebagaimana penjelasan dalam firman-firman Allah lainnya, di antaranya surat Al-Ma'arij ayat 4. Ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi. Naiklah para malaikat ke atas langit untuk menerima amanah dari Allah tabaraka wa taala, waruh. Begitu juga ruh menemui Tuhannya. Ruh di sini siapa? Malaikat Jibril. Kenapa kok disebutkan kembali dan secara khusus? Padahal kalau seandainya bunyi firman Allah surat Al-Ma'arij ayat 4 cukup dengan ta'arujul malaikatu ilaihi, sudah mencukupi, termasuk di dalamnya malaikat Jibril. Betul nggak jamaah? Akan tetapi kenapa kok seolah-olah dikeluarkan secara tersendiri? Ini menunjukkan kemuliaan dan kedudukan tinggi malaikat Jibril di sisi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan malaikat Jibril. Wa qala, begitu juga dalam surat Al-Qadar ayat 4, tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Para malaikat di malam Qadar atau Lailatul Qadar, kalau orang Indonesia kan nyebutnya malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita terjemahkan malam-malam Qadar, karena Lailatu itu artinya malam. Jadi kalau diterjemahkan malam-malam Qadar, ya sudah. Yang penting kan maksudnya kita paham, malam Lailatul Qadar. Pada malam Qadar atau Lailatul Qadar turun seluruh para malaikat waruhu fiha. Begitu juga ruh. Ruh di sini siapa? Malaikat Jibril Al-Amin. Lagi-lagi menunjukkan kedudukan tinggi dan mulia malaikat Jibril di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fal malaikatu
Sehingga kesimpulannya kata penulis, para malaikat tas'udu, mereka naik, wa tahbitu, mereka turun, bi amrillahi azza wa jalla, dengan perintah Allah. Jadi malaikat tidak ada satupun yang turun kecuali atas perintah Allah. Kalau nggak ada perintah Allah, nggak akan pernah turun. Begitu juga yang sudah turun tidak akan pernah naik sampai ada perintah Allah. Ini kepatuhan totalitas para malaikat terhadap perintah Allah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sifat malaikat ini sebuah cerminan besar layak untuk kita jadikan sebagai acuan agar kita bersemangat di hadapan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita sadar, sesadar-sadarnya, tidak mungkin kita bisa mencapai derajatnya malaikat, atau mungkin kita mengiringi bagaimana kepatuhan totalitas malaikat terhadap perintah Allah. Namun paling tidak kita punya semangat jamaah sekalian. Ada niatan dan kemauan. Dua perkara inilah yang akan membuat kita semangat untuk melakukan sebuah kebaikan. Niatan ada, lalu diiringi dengan kemauan. Bukan hanya sebuah niatan tanpa ada kemauan, yang ada justru malah pengangguran. Pengangguran kan niat saja, tapi kemauan tidak ada. Maka kita barengi niatan dan kemauan. Nanti efeknya akan ada wujud dan hasil nyata dari niatan dan kemauan itu. Lihatlah malaikat ini, alaihimussalatu wassalam. Mereka memiliki kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala lantaran salah satu karakter dan sifat mereka taat patuh, tidak pernah membantah, membangkang perintah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat kata penulis, fassabiqati sabqa, maksudnya al malaikatu tatasabaqu fimtithali amrillah, para malaikat yang saling berlomba mentaati perintah Allah, wa tanfidhi ma yutlabu minha min anwa'il wadhaifi allati anatahallahu biha, dan mereka menunaikan, melaksanakan semua tugas-tugas yang telah Allah bebankan dan serahkan kepada mereka. Mereka saling berlomba untuk menunaikan itu secara sempurna. Lagi-lagi mari kita semangat jamaah sekalian. Orang kalau misalnya memiliki contoh, biasanya akan mengikuti yang dia jadikan contoh. Itulah sebabnya kenapa Nabi alaihissalam mewanti-wanti kita di dunia ini untuk memilah-milih, memfilter sahabat yang kita jadikan teman sejawat kita. Almar'u ala dini khalilihi falyanzur man yukhalilu. Kata Nabi alaihissalam, orang itu tergantung temannya. Pilihlah siapa yang kamu jadikan teman. Pilih jamaah sekalian. Tolong bedakan antara menjadikan orang tersebut teman, sahabat, kawan, dan memperlakukan orang lain. Tolong bedakan. Kalau rumus mencari teman harus jelas. Agamanya baik, soleh, mengingatkan kita supaya menjalankan ibadah dengan baik kepada Allah. Ini rumus dasar. Tapi kalau memperlakukan orang lain, semua orang kita perlakukan dengan baik pada asalnya. Meskipun orang itu kurang baik, dia bukan sahabat saya, dan sepertinya saya belum bisa untuk menjadikan dia sahabat saya. Tapi kalau dalam masalah muamalah secara sesama manusia, saya akan perlakukan dia dengan baik. Bisa dipahami? Jadi tolong bedakan antara menjadikan seseorang itu sahabat dengan memperlakukan orang lain dengan baik. Barangkali sifat lembut kita, kebaikan kita terhadap orang tersebut bisa merubah kehidupannya 360 derajat sehingga dia bisa meninggalkan masa lalunya. Yang namanya masa lalu jangan terus diingat-ingat. Teruslah melangkah. Sepahit apapun halaman sebelumnya jamaah sekalian, jangan pernah melihat ke belakang.
Karena tugas kita hanya satu, terus melangkah ke depan untuk menyambut halaman demi halaman kehidupan kita berikutnya. Sepahit apapun halaman dan masa kelam kita, jadikan itu pelajaran. Masa lalu telah berlalu. Sekarang ini kenyataan. Berikutnya menjadi harapan. Kita hanya dihadapi dengan dua dimensi, yang sekarang dan yang akan datang. Fokus dan maksimalkanlah terhadap apa yang sekarang kita jalani untuk menyongsong nanti apa yang bisa kita raih di masa yang mendatang. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masa lalu biarlah berlalu. Kita tutup rapat-rapat, apalagi masa lalu itu banyak coretan-coretan, noda-noda hitam dan merah serta lain sebagainya. Jadikan pelajaran. Kalau berbicara tentang manusia yang kotor, rata-rata bahkan seluruh manusia kotor, disadari ataupun tidak ada manusia yang sempurna. Sekalipun kalangan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Cuma bedanya mereka kan segera taubat kepada Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan selain mereka, potensi kesalahannya lebih besar, lebih banyak, dan lebih sering frekuensinya. Tidak ada. Lihat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Yang kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik kuntum khaira ummatin, sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Apakah mereka ketika masuk Islam semuanya dalam keadaan baik? Tidak. Ada yang dulunya pecandu alkohol, minuman keras seperti Umar bin Khattab, sehari itu bisa berapa botol jamaah sekalian. Umar bin Khattab itu dikenal dengan khomar. Khomar itu artinya pecandu berat, minuman alkohol. Ada yang begal. Ada yang begal. Begal berarti dari zaman dulu. Lihat sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Suku Al-Ghifari itu terkenal dengan modus begalnya jamaah sekalian. Takut beliau kalau sedang beraksi itu tidak rame-rame, sendirian. Meskipun korbannya itu beramai-ramai, cukup sendirian. Karena badannya besar, kuat, berkelahi itu luar biasa. Cukup sendirian. Tapi lihat cahaya Islam masuk. Apakah kemudian mereka terpuruk dalam masa lalu? Mereka terjebak terhadap masa kelam? Tidak. Mereka justru semangat menebus semua itu terhadap apa yang pernah terjadi. Begitu juga kita berlomba-lomba. Lihat malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ke-4 ini. Fasabiqati sabqa. Ayo kita berlomba-lomba jamaah sekalian. Siapa yang mampu mengukir prestasi di antara kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena Allah ibaratkan dunia ini seperti lintasan perlombaan. Ayo kita berlomba-lomba. Tenang, tidak ada kecurangan. Kalau di Indonesia ada fulus, mulus. Nggak ada fulus, mampus. Kan seperti itu. Di dunia. Tapi kalau jurinya Allah tabaraka wa ta'ala, semuanya adil jamaah sekalian. Kecil ya kecil, besar ya besar. Bahkan kecil Allah tambahkan bisa menjadi besar. Semua keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia kayak seperti hilang harapan ya jamaah ya. Kalau kita berbicara tentang dunia, seperti seolah-olah kita sudah tidak lagi percaya kepada siapapun. Siapa yang harus saya percaya? Kan seperti itu ya. Banyak di antara kita sudah mencapai titik seperti itu. Saya seperti sudah tidak lagi percaya kepada siapapun. Sekarang ini yang saya percaya paling diri saya sendiri setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sebegitunya. Ya memang inilah dunia. Apalagi dunia ini sudah hampir mencapai gerbang akhir kiamat. Segala fenomena yang tidak mengenakan akan muncul satu persatu, menyusul. Bukannya jaraknya lama, tapi jaraknya semakin dekat. Susul menyusulnya semakin cepat. Ada saja fenomena-fenomena. Banyak kecurangan, banyak kejahatan, banyak pembunuhan, dan lain sebagainya. Memang ini fenomena yang akan menghantarkan nanti ujung klimaksnya hari kiamat kubro. Kiamat besar.
Allahul musta'an. Kemudian kata penulis di sini terakhir, fal mudabbirati amro, al malaikatu fahiya tudabbirul amro alladhi ya'muruhallahu ta'ala bihi. Maksudnya Allah bersumpah kepada para malaikat yang mengatur segala urusan di alam semesta ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat melaksanakan tugas sesuai perintah Allah. Tidak ada kurang, tidak ada lebih. Kalau kita banyak kurangnya, ada kelebihannya. Kurangnya banyak, lebih disuruh gunakan dana ini, ada saja pokoknya. Posnya cuma 2, pura-pura ada 3 pos. Belikan bahan bakar 100.000, kemudian minta kwitansi kosong, tulis 150.000. Ada saja, namanya juga Dudi. Ya Allah, Allahul musta'an. Kita berlindung jamaah sekalian terhadap cara-cara culas seperti ini. Ini tidak membawa berkah, sama sekali tidak membawa berkah. Bela-belain 50.000, bahkan ada yang lebih kurang dari itu, bela-belain sampai dia mau manipulasi data, berbuat curang. Padahal efeknya lebih besar daripada 50.000 dan berkepanjangan. Anak sakit, kendaraan masuk bengkel berhari-hari, lebih dari sebulan. Dia keluarkan hampir 5 juta lebih, hanya karena 50.000 jamaah sekalian. Sudah tidak dipercaya lagi oleh orang-orang teman sejawat. Perusahaannya pun sudah memberikan surat peringatan. Sudah akan berefek panjang. 50.000 diganti dengan efek yang luar biasa. Sebenarnya Allah sedang mengingatkan, bagi orang yang cerdas akal dan hatinya, dia akan sadar. Dan inilah saatnya dia mengambil kesempatan emas sebelum terlambat untuk kembali kepada Allah, minta ampun dan membenahi hidupnya, serta mencari hanya yang halal saja supaya berkah hidupnya. Sedikit tapi berkah. Idealnya banyak dan berkah. Siapa yang gak mau, betul gak jamaah? Banyak berkah. Cuma kan kita dibawa kehendak Allah. Allah yang kuasa, kita hanya berusaha. Kalau kita sudah mengusahakan, mengupayakan, namun memang seperti itu jatah kita dari Allah, syukuri. Qanaah. Qanaah adalah ikhlas, ridho terhadap segala pemberian dari Allah. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Jika kamu memiliki hati yang qanaah, ridho terhadap segala pemberian Allah, kamu dan raja dunia sama kedudukannya. Raja dunia, dia seakan-akan menikmati hidup ini dengan kemewahan yang dimiliki. Orang yang qanaah juga hatinya lapang, tidak gusar, tidak khawatir, tidak gelisah, gak bisa tidur gara-gara tetangga ganti kulkas pintu 5 misalnya, dan lain sebagainya. Atau misalnya ibu-ibu misalnya tetangganya ganti kalung jadi 1 kilo misalnya. Karena ngelihat habis keluar dari toko emas, barangkali yang punya toko emas sahabatnya, habis ngobrol kan seperti itu, langsung panas, pulang curhat nangis, ditumpahkan segalanya ke suaminya. Suaminya baru saja dipotong bonusnya karena telat 1 bulan ini. Ya sudah, dunia. Semakin dikejar, semakin menghindar. Itulah dunia. Tapi akhirat, semakin dihindari, semakin dekat. Itu akhirat, seperti itu. Allahul musta'an. Wal imanu bil malaikati ruknun min arkanil iman. Beriman kepada malaikat salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Sehingga jamaah sekalian, seolah-olah kita mempelajari surat An-Nazi'at, khususnya ayat 1-5, kita juga dihantarkan untuk memahami dan berkenalan dengan materi rukun iman. Rukun iman, salah satunya iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat urutan keberapa jamaah? Kalau berdasarkan hadis Jibril, saat malaikat Jibril menjelma manusia bertanya kepada Nabi,
Akhbirni anil iman. Ajarkan saya tentang iman, maksudnya rukun iman. Nabi menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Berarti iman kepada malaikat, rukun iman keberapa? Kedua. Urutan yang kedua. Wal malaikatu alamun ghaibiyun khalaqahumullahu ta'ala min nurin. Malaikat adalah makhluk di alam gaib yang berbeda. Allah ciptakan dari cahaya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuliqatil malaikatu min nurin. Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijim min nar. Jin diciptakan dari marij. Marij itu kalau kita lihat api sedang bergejolak, meluap-luap, atasnya kan ada letupan-letupan. Nah, itu marij. Dari itu para jin diciptakan. Wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum. Dan Adam diciptakan dari tanah. Ini hakikat penciptaan tiga makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah jamaah sekalian, kita sudah menuntaskan 5 ayat dari surat An-Nazi'at. Yang terakhir, Al-Fawaidul Mustanbatatu. Apa pelajaran penting yang kita bisa ambil dari 5 ayat surat An-Nazi'at ini? Yang pertama, Iqsamullahi ta'ala bima sya'a min makhluqatihi. Allah bersumpah dengan apa saja yang dia kehendaki dari kalangan makhluk. Falillahi an yuqsima bima sya'a min makhluqatihi. Hak Allah, bebas bagi Allah untuk bersumpah dengan apa saja, termasuk dengan nama makhluk. Walaysa lil makhluk, adapun makhluk ciptaan Allah termasuk kita manusia tidak punya hak an yuqsima untuk bersumpah illa billahi wahda, kecuali bersumpah dengan Allah, dengan nama dan sifatnya. Demi Allah, demi Ar-Rahman, demi Ar-Rahim, demi Al-Aziz, demi Al-Hakim. Semua nama-nama Allah boleh. Jangan sampai kita ingkari, demi Ar-Rahman, gak boleh kamu, gak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Lah, Ar-Rahman nama Allah, oh iya ya, hati-hati. Jangan sampai pengingkaran kita terhadap fenomena itu berdasarkan semangat saja dan perasaan tanpa ilmu. Kemungkaran adalah sebuah kemungkaran memang didasari ilmu. Jangan sampai karena perasaan semata kita mengingkari saudara kita, wah kamu salah. Kata-kata salah ini jamaah sekalian harus ditopang dengan ilmu dan harus dibuktikan dengan landasan-landasan dari syariat agama Islam. Baru kita boleh mengatakan ini salah. Selama kita tidak memahami atau hanya sekedar perasaan, tahan. Karena khawatir kita akan terjerumus ke dalam sebuah lubang kesalahan besar. Kita mengatasnamakan agama, kita mengatasnamakan firman Allah dan juga sabda Nabi SAW. Hati-hati terhadap fenomena-fenomena seperti ini. Jangan dulu apa yang beda terhadap kita lakukan selama ini dengan saudara kita kemudian kita ingkari dan bahwa itu adalah salah total dan menyebabkan dia masuk neraka selama-lamanya, bahkan neraka paling bawah. Waliyadzubillah. Jangan jamaah sekalian. Lihat fenomena dan warna-warna berbeda di sekitar lingkungan kita dengan ilmu. Jangan lihat melalui perasaan. Karena perasaan manusia bermacam-macam. Iya, kalau perasaan lagi enak, apalagi kenyang habis sarapan sudah disediakan. Kalau perasaan lagi kacau, banyak hutang, dikejar-kejar sama mata elang misalnya. Belum bayar arisan misalnya dan lain sebagainya, akan mempengaruhi sikap kita terhadap orang lain. Hati-hati. Saya mengajak khususnya yang berbicara ini supaya tidak mudah-mudah kita memvonis saudara kita dengan kalimat-kalimat tersebut. Pelajari dulu hakikatnya. Kalau ternyata memang sebenarnya salah,
itu saja, apakah kemudian langsung ada tindakan dan respon cepat? Itu juga ada pelajarannya khusus. Jadi kita harus melewati 2 fase jamaah sekalian. Fase pertama kita pelajari dulu. Fase kedua kita pertimbangkan apakah kita diam sejenak untuk mencari siasat atau langsung kita bertindak. Kan begitu. Dalam Islam nggak bisa yang kemudian yang penting semangat membara langsung, tidak bisa, karena khawatir nanti madorot besar. Kalau seperti itu Nabi gak akan membiarkan orang Arab Badui yang pipis di salah satu sudut masjid kota Madinah. Kalau seandainya konsep pokoknya ada kemungkaran, langsung babat habis, misalnya gaskan, jangan kasih kendor. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, dibiarkan dulu. Bukan berarti Nabi membiarkan kemungkaran, ini masjid dikencingi, bukan. Tapi Nabi mempertimbangkan efek samping yang kalau seandainya para sahabat tidak di stop. Karena mereka udah siap-siap mencegah Arab Badui ini pipis. Bahkan ada di antara mereka yang udah bawa balok jamaah sekalian. Sudah ada, di stop sama Nabi. Jangan. Kalau seandainya kalian ingkari mereka, mereka nanti lari ke sana kemari, malah ciprat sana ciprat sini. Akan semakin besar ruang lingkup najis air kencing itu. Betul gak jamaah? Tapi Nabi biarkan, setelah itu ditutupi dengan alat yang memang sudah dianggap bersih dan aman untuk nanti digunakan sholat. Kepandaian Nabi alaihissalam dalam siasat berdakwah. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Jadi tidak diperbolehkan kita untuk bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah suatu hari, kata Sa'ad bin Ubaidah, seorang tabi'in, melihat reaksi Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, ketika mendengar seorang bersumpah dengan nama Ka'bah, demi Ka'bah. Langsung Ibnu Umar, la yahlib bi ghairillah. Jangan sampai kamu itu bersumpah dengan selain Allah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Karena aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersumpah dengan selain Allah, dikhawatirkan dia jatuh ke dalam kesyirikan. Hati-hati, demi bapak misalnya, demi apalagi ibu, demi tanah air, demi Rasulullah, saya bersumpah demi Rasulullah. Ini sesuatu yang hendaknya kita jauhkan. Jangan sampai ada sumpah objek-objek lain kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah jangan, kita jangan bicarakan Allah bebas. Allah bersumpah dengan nama makhluknya, wal fajri wal asri watini wazaitun, apalagi wasyamsi waduhaha wal laili. Semua itu kan sumpah-sumpah makhluk-makhluk Allah. Kalau Allah bebas, Allah yang punya, Allah yang menciptakan. Kalau kita sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, gak boleh bersumpah kecuali hanya bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pelajaran penting yang kedua, itsbatul malaikati wa a'malihim. Kita menetapkan dan meyakini adanya malaikat dan juga perbuatan-perbuatan mereka atau tugas-tugas mereka. Kemudian pelajaran penting yang ketiga, anna ikhfa al-muqsam alaihi yakunu lit-ta'zimi aw lisyuhrati. Coba jamaah sekalian perhatikan kembali 5 ayat pertama surat An-Nazi'at ini. Allah kan bersumpah, betul tidak? Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta wasabihati sabha, kemudian fasabiqati sabqa fal mudabbirati amra. Allah bersumpah demi malaikat pencabut nyawa, demi malaikat yang mencabut nyawa orang mukmin dengan lembut, demi malaikat yang naik turun sesuai dengan perintah Allah, demi malaikat yang berlomba-lomba untuk mentaati perintah Allah, dan demi malaikat yang mengatur urusan dunia dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam tatanan bahasa Arab, kalau sumpah biasanya ada tindakan yang ingin diwujudkan. Dalam bahasa kita juga kita bisa paham. Contoh misalnya begini, saya bersumpah demi Allah saya gak akan lagi berbuat salah. Kan biasanya begitu.
Ketika kita bersumpah, ada sebuah tindakan dan peristiwa yang kita ingin wujudkan. Demi Allah, saya nggak mau lagi melihat kamu. Kan begitu. Tapi di 5 ayat pertama ini nggak ada. Allah hanya bersumpah saja. Lalu tindakan yang akan terjadi apa kira-kira? Peristiwa yang akan terjadi beriringan dengan sumpah Allah ini apa? Kan pertanyaannya itu, kenapa Allah hanya bersumpah dengan malaikat-malaikatnya saja? Kira-kira kata penulis, kan di sini ada yang terhapus. Kira-kira wujud dan tindakan serta peristiwa yang akan terjadi setelah sumpah Allah di 5 ayat pertama surat An-Nazi'at ini, latuba'atsunna, kalian pasti akan dibangkitkan pada hari kiamat. Kenapa kok seolah-olah kita mengkaitkan sumpahnya Allah terhadap malaikat di 5 ayat pertama dengan kebangkitan pada hari kiamat? Kenapa? Karena kan surat An-Nazi'at pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas, salah satunya punya hubungan dengan surat An-Naba. Surat An-Naba ujung-ujungnya tentang kebangkitan hari kiamat, betul nggak jamaah? Ditegaskan kembali oleh Allah dalam surat An-Nazi'at ini dengan memunculkan hamba Allah yang agung, yang mulia, yang besar, yaitu para malaikat. Ini menunjukkan bahwa hari kiamat benar, pasti terjadi. Waspada, jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita tidak beriman seperti halnya orang-orang kafir tidak beriman terhadap hari kiamat. Tuh jamaah sekalian. Makanya kalau belajar tafsir sampai betul-betul ke akar-akarnya, kita akan tahu. Dan di sini menunjukkan ketinggian sastra Arab. Tinggi sekali. Untuk menjadi seorang alim, kalau bahasa kita kan ulama, sebenarnya kita menggunakan ungkapan-ungkapan bahasa Arab masih bisa dikatakan perlu ada pembenahan. Kadang-kadang kita ingin menggunakan bentuk satu saja, kita gunakan bentuk banyak. Seperti misalnya ulama. Ulama itu kan bentuknya banyak, jamak. Kalau satu orang alim. Namun karena sudah kadung terlanjur kita lisannya seperti itu, ya sudah. Untuk menjadi seorang ulama, apalagi yang konsen di bidang tafsir, dia harus paham ilmu-ilmu bahasa Arab. Bagaimana keindahannya, susunan-susunannya. Seperti ini, wanazi'ati ghorqa, demi malaikat pencabut nyawa orang kafir dengan sangat keras. Dalam bahasa Arab itu harus sumpah. Sedikit jamaah sebelum menutupi. Yang pusing silakan pusing. Sumpah kalau dalam pelajaran bahasa Arab itu mengandung kurang lebih 3 unsur. Berapa unsur? 3 unsur. Kalimat-kalimat sumpah atau ungkapan-ungkapan sumpah. Yang pertama adatul qasam. Sumpah kalau dalam bahasa Arab disebut dengan al-qasam, sumpah. Adatul qasam, alat untuk bersumpah. Pakai apa dalam bahasa Arab? Biasanya menggunakan huruf waw, wallahi, menggunakan huruf ba, billahi, menggunakan huruf ta, tallahi. Ini disebut dengan huruful qasam, huruf-huruf untuk bersumpah. Unsur yang pertama. Unsur yang kedua atau rukun yang kedua dalam ungkapan sumpah ada yang namanya al-muqsam bih, objek yang dijadikan sumpah. Contoh wallahi, waw huruf sumpah, alat untuk kita gunakan sumpah. Allah objek yang kita jadikan sumpah. Kalau berkenaan dengan surat An-Nazi'at, wan nazi'ati, wawnya huruf sumpah. An-Nazi'at al-muqsam bihi, objek yang dijadikan sumpah. Tinggal rukun yang ketiga yang terakhir, namanya al-muqsam alaihi, atau dalam ungkapan lain jawabul qasam, tindakan atau peristiwa apa setelah adanya sumpah. Tadi saya contohkan, demi Allah saya nggak mau ke rumah kamu lagi.
nggak mau ke rumah kamu lagi, itu namanya jawabul qasam, tindakan yang akan terjadi setelah saya bersumpah. Lah kok di 5 ayat pertama surat An-Nazi'at nggak ada? Berarti harus ada al-muqsam alainya nih, jawaban qasamnya, tindakan setelahnya apa? Makanya kata penulis latuba'atsunna, kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat. Dapat dari mana? Nggak ketemu wa nazi'ati gorko, nggak ketemu. Karena ada hubungannya surat An-Nazi'at dengan surat An-Naba. Oh, subhanallah. Begitu jelinya para ulama jamaah sekalian. Makanya memang fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama ahlinya jika kalian tidak mengerti. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah mendapatkan kesempatan bersama-sama kita menelusuri tafsir Al-Quran secara ringkas. Semakin hari kita bertambah pengetahuan dan informasi serta ilmu. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengakhiri mungkin ada tambahan, silakan. Monggo Ustaz. Tadi Ustaz kan mengatakan kalau orang kafir dicampur dengan paksa. Ya, Kalau orang yang muslim kan halus ibaratnya. lembut. Gimana yang kayak kita yang kadang iya kadang ngaku Islam, kadang juga bisa benar bisa tidak gitu. Tapi kita kan Islam orang kafir. Iya, iya. Itu posisinya yang keras apa yang halus? Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan bagus. Saya juga sempat bertanya-tanya, hadis ini apakah bagi orang beriman yang imannya bagus, kuat, kalaupun dosa, ya dosa sedikit 1-2. Kalau kita banyak ratusan ribuan, apakah masuk? Allahu a'lam bishawab. Berdasarkan zahir hadis ini, tentulah ada pasti perbedaan proses dan juga kondisi saat pencabutan nyawa seorang beriman dengan level yang berbeda-beda dengan orang kafir. Orang kafir tetap levelnya paling menyakitkan, sedangkan orang beriman, apalagi yang banyak dosanya, memang akan mendapatkan yang sakit tetapi tidak sesakit orang kafir. Mudah-mudahan dari pertanyaan ini menyemangati kita dan membuat kita waspada, berhati-hati terhadap segala maksiat dan dosa. Amin ya rabbal alamin. Amin. Monggo. Manusia itu sama dengan malaikat maut kan? Bagaimana? Manusia itu kan punya nyawa, itu termasuk yang nama lain malaikat maut bukan? Iya, betul. Iya, malaikat maut. Malaikat maut. Allahu a'lam bishawab. Para ulama berbeda pendapat mengenai nama malaikat pencabut nyawa. Kalau saya dulu belajar waktu kecil, Israel. Ini juga dipilih oleh beberapa ulama, diambil dari Israiliyat. Sedangkan yang populer, baik dari firman Allah Subhanahu wa taala maupun hadis Nabi alaihi salatu wasallam, malaikat pencabut nyawa namanya malakul maut. Malaikat maut, atau kalau diterjemahkan malaikat pencabut nyawa. Allahu a'lam bishawab. Ini yang pertama. Yang kedua, malaikat maut atau pencabut nyawa tidak sendiri dalam bekerja. Dia memiliki tim dan anak buah yang dia sebarkan ke seluruh dunia ini sesuai dengan perintah Allah. Siapakah jiwa-jiwa yang harus dikeluarkan dari jasad? Jadi malaikat maut yang memerintahkan, meskipun kita seolah-olah menyandarkan malaikat pencabut nyawa mencabut nyawanya. Padahal yang mencabut nyawanya adalah tim dari, atau bahasa kita anak buah malaikat maut. Allahu a'lam bishawab. Ya. Tadi kan Allah bersumpah atas malaikat pencabut nyawa yang mencabut dengan keras. Yang mencabut dengan lembut. Iya. Apakah itu berarti malaikatnya berbeda atau tidak? Pertama, yang tadi bagian awal saya menyebutkan bahwa Allah itu tidak akan membalas melebihi daripada kejahatan dan bukan. Di bawahnya ayat kita suka baca azabul alim, azabul syadid, azabul muhim. Iya. Itu bagaimana kita memahami? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kata penulis, malaikat atau sifat-sifat yang tercantum di 5 ayat pertama ini bukan kemudian ada
malaikat yang mencabut nyawa orang kafir dengan keras, kemudian yang kedua malaikat yang mencabut nyawa orang mukmin dengan lembut. Malaikatnya satu, tapi tergantung hamba Allahnya yang akan dicabut. Kalau kepada orang kafir, wan nazi'at. Kalau kepada orang beriman, apa lagi? Wan nasyitat, seperti itu. Malaikatnya satu, yaitu tadi malaikat maut. Kalau menghadapi orang mukmin, wajah mereka bersinar. Tapi kalau kepada orang kafir, wajahnya garang dan sangar, sehingga mencabutnya pun keras. Jadi malaikatnya satu dengan tugas yang satu, tetapi pada saat prosesnya dan eksekusinya mereka bersikap berbeda. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana cara kita memahami Allah tidak mungkin menzolimi? Apa yang Allah balas terhadap perbuatan seorang hamba pasti adil, baik ya baik, buruk ya buruk. Padahal Allah kan memiliki sifat syadidul adab, misalnya kan seperti itu. Adabnya sangat pedih, tidak ada pertentangan. Artinya ketika Allah menyiksa dengan adabnya yang begitu pedih, artinya itulah balasan yang setimpal terhadap perlakuan jahatnya selama ini. Tidak mungkin Allah menzolimi sedikit pun. Kalau boleh dengan ungkapan persentase 0,001%, tidak mungkin. Pasti adil. Beda sama manusia. Itulah perbedaan. Pembalasan manusia dengan pembalasan dari Allah. Pembalasan manusia apalagi emosi lagi memuncak, ada saja pembalasan dia yang melebihi dari kadar kejahatan orang tersebut. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan tersusupi emosi seperti itu yang dialami oleh manusia. Allahu a'lam bishawab. Ini penjelasan para ulama. Allah. Ada yang nanya, teman nanya, Pak, kalau malaikat di surga di neraka ya Pak? Tempat surga malaikat sama manusia beda apa sama? Allahu a'lam bishawab. Saya pernah baca beberapa tulisan para malaikat di surganya Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali malaikat yang memang punya tugas di dalam neraka, seperti malaikat Malik dan juga anak buahnya. Tentu ini di neraka. Allahu a'lam bishawab. Cukup? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.